Ya, pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang mengatur batas usia capres dan juga cawapres. Mahkamah Konstitusi menolak uji formil pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur batas usia capres-cawapres. Di mana putusan ini diwarnai alasan berbeda atau concurring opinion oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan juga Eni Urbaningsih. Permohonan diajukan oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana dan juga Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mokhtar. Keduanya melakukan uji formil terhadap Undang-Undang Pemilu karena dihasilkan dari putusan yang terbukti mengandung konflik kepentingan. Putusan ini dinilai merusak sistem hukum tata negara sehingga bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Mengenai permohonan. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami pakar hukum tata negara Prof. Juanda. Halo, selamat sore Prof. Juanda. Sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Prof? Sehat, alhamdulillah. Baik. Prof, apalagi mendengar putusan ini. Oke. Ini baru saja tadi dari Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa menolak ya putusan dari uji formil. Dan kemudian kalau Prof melihat terkait dengan hal ini, apakah memang langkah yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini sudah tepat untuk menolak uji formil Undang-Undang Pemilu, Prof. Juanda? Ya, ada dua aspek yang saya ingin sampaikan. Pertama, kalau dari segi Mahkamah Konstitusi pasti sudah tepat, ya. Tapi dari segi tinjauan dari pemohon sendiri jelas tidak tepat. Dan bagaimana pendapat saya tentang hal ini? Saya pikir saya mengikuti pandangan yang kedua, yaitu sebenarnya ya walaupun saya sudah tebak dari awal bahwa putusan ini tidak mungkin dikabulkan karena dalam rangka untuk mempertegas putusan 90 itu sendiri yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi itu, maka tidaklah mungkin Mahkamah Konstitusi itu sendiri membatalkan atau mengatakan bahwa putusan yang dia buat itu adalah cacat. Nah, itu satu hal. Namun demikian, saya melihat ada suatu suasana yang menggembirakan dari pandangan concurrent opinion dari Arief Hidayat. Namun tidak merubah putusan akhirnya, tetap menolak ya uji formil ini. Tapi kata Arief Hidayat yang saya baca itu adalah salah satunya untuk dalam keadaan abnormal ke depan. Nah, ke depan itu perlu ada menggunakan paradigma hukum represif. Namun demikian sekarang tidak bisa karena belum ada, saya lihat belum ada aturan-aturan yang mengatur itu. Nah, oleh karena itu saya kira menurut saya walaupun memang ini sudah saya tebak, namun sebenarnya kalau memang Mahkamah Konstitusi itu mau ya konsisten dalam rangka ada putusan Mahkamah Kehormatan, kalau merujuk kepada situ ya tentu bisa diterima pemohon seperti ini. Namun demikian ya sudah saya tebak, yang saya sampaikan tadi sudah saya perkirakan ini tidak mungkin. Dan kelihatannya Hakim Mahkamah Konstitusi sendiri masih menginginkan bahwa mengakui bahwa putusan 90 itu sudah masih berlaku dan sah secara hukum gitu. Tadi Anda mengatakan terkait dengan hal ini sudah ditebak. Apakah memang sudah ketahuan atau memang sudah dilihat dari jauh-jauh hari bahwa memang ini akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji formil pasal 169 ini, Prof? Iya. Yang saya katakan saya sudah tebak atau saya duga itu karena saya melihat dari mazhab yang dipakai oleh Hakim Konstitusi kita lebih mengarah kepada adalah mazhab filsafat hukum positifis dan legisme. Jadi berdasarkan pada undang-undang atau hukum positif yang berlaku. Seharusnya kan karena di situ adalah dihuni oleh para pakar hukum yang berasal dari kampus yang terkenal dan
kepakaran tidak kita ragukan lagi. Saya berharap ya dengan adanya uji formil ini mereka ada beberapa orang katakanlah seperti Arief Hidayat, Eni, Prof Saldi misalnya dan orang-orang yang saya tahu kredibilitasnya cukup bagus dan menggunakan pendekatan hukum progresif. Ini yang saya katakan tadi. Oke. Nah, tetapi saya sudah tebak karena apakah mungkin misalnya hakim konstitusi yang memutuskan putusan 90 walaupun memang di situ adalah pelanggaran kode etik berat ditemukan oleh MK terhadap ketuanya, Oke. tapi ini kan masih juga ada isme kolektif untuk tetap membela menyatakan ini adalah sah secara hukum. Walaupun secara moral sebenarnya hati nurani para hakim konstitusi sendiri saya bisa tebak bahwa mereka sebenarnya ingin menerima permohonan dari Indriana, tapi tidaklah mungkin bahwa ketika dia sudah meludah kemudian dia jilat sendiri. Oke. Bahasanya begitu ya. Iya, oke. Tapi memang kalau kita melihat Prof ini kan ada beberapa pengajuan atau permohonan yang diajukan begitu ya. Kalau menurut Anda, apakah memang ini semua bisa mungkin untuk dikabulkan dari Mahkamah Konstitusi sendiri? Bagaimana? Ini ada beberapa yang diajukan permohonan dari MK seperti itu ya. Dan apakah memang dari semua ini bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji formil? Ya saya kira kan ini sudah terlihat terbukti bahwa ini kan ditolak. Kalau sudah ditolak maka kalaupun ada uji formil yang sama objeknya tentu ya percuma dan itu tidak mungkin lagi. Nah memang saya lihat seperti misal Hakim Guntur ya mengatakan salah satunya itu bahwa ini kan sifatnya sudah final, mengikat dan kalau mau merubah bukan melalui uji formil terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi melakukan perubahan undang-undang. Nah artinya sama dengan tidak boleh melakukan uji formil putusan itu. Kalau mau boleh, benar itu kan bicara pikiran-pikiran normal secara yuridis normatif memang begitu. Baik. Nah kita inginkan kemarin ini ya sebelum putusan ini sama dengan pemohon itu seperti Indrayana. Siapa tahu mereka menggunakan pikiran-pikiran segar, pikiran-pikiran yang berpihak kepada keadilan, tidak menggunakan mazhab positivisme sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau hukum positif yang berlaku. Tapi ada memang hukum progresif yang sering kita dengar itu out of the box. Nah, jadi di luar dari hukum-hukum yang normal gitu ya. Nah, ini yang kita inginkan, tetapi ternyata tebakan saya itu terbukti bahwa tidak mungkin karena ini menyangkut harga diri tidak mungkin tadi sudah diputuskan terus dibatalkan oleh lembaga yang sama, hakim yang sama. Baik, Prof Juanda mungkin Anda bisa menggambarkan mungkin secara sederhana seperti itu ya. Kira-kira apa sih syarat-syarat atau batasan-batasan terkait dengan apa sebenarnya hal-hal yang membuat bahwa uji formil ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi? Seperti apa kira-kira? Kalau kita lihat syarat-syarat yang harus ditolak ini sebenarnya kan perlu kita ketahui bahwa uji formil terhadap sebuah undang-undang itu menyangkut bagaimana ada dugaan dalam proses pembentukan undang-undang itu, ya itu ada yang melanggar dari undang-undang tentang pembentukan peraturan undangan itu sendiri atau yang berbasis pada prinsip-prinsip yang diatur oleh konstitusi. Dua hal ini ya ketika itu ada ditemukan maka itu ditolak. Tetapi karena ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi 90 itu akhirnya melahirkan norma hukum baru, ya kan? Prosesnya ini, dianggap proses dari putusan ini yang cacat oleh Indrayana. Nah, sehingga mereka berdua termasuk Pak Jainal dari UGM itu melakukan uji formil. Nah, oleh karena itu inilah saya kira terobosan hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan pemohon tetapi tidak direspon oleh Hakim Konstitusi dengan berpandangan pada basic berpikir mazhab positivisme tadi. Artinya positivisme apa yang diatur oleh undang-undang itulah yang dijadikan dasar. Itu benar. Tetapi dalam konteks untuk mencari keadilan sebenarnya kalau misalnya ada
undang-undang yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, maka hakim itu sebenarnya bisa mengambil keputusan yang di luar dari norma undang-undang itu sendiri. Tetapi persoalannya memang di dalam undang-undang dasar dan undang-undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri mengatur bahwa putusan hakim konstitusi sifatnya final dan mengikat. Nah, inilah selalu berpegang seperti ini. Saya sudah katakan harusnya putusan final dan mengikat itu ya benar. Harus kita akui itu menjadi sebuah hukum positif. Tetapi ketika ada hal-hal yang melatar belakangi bahwa putusan itu cacat, maka harusnya ada ketentuan yang mengatakan bahwa putusan itu dianggap tidak final, tidak mengikat. Jadi bisa ditunda dengan keadaan-keadaan yang sangat prinsipil seperti yang putusan 90 itu. Baik. Nah, ini kan belum ada pengaturannya, belum ada norma hukum positifnya, sehingga ya tidak bisa direspon oleh hakim. Nah, ini itu yang saya katakan tadi itu, saya sudah menduga pasti hakim-hakim itu mendasarkan pada putusannya terhadap adalah hukum positif itu. Walaupun sebenarnya saya melihat pikiran Pak Arief Hidayat itu sudah mencoba membuka ruang yang sangat progresif, tetapi bukan sekarang katanya, di masa yang akan datang. Tapi perlu norma hukum, ya dibuat dulu norma hukum gitu loh. Sekarang harus dibuat dulu, Prof. Iya, ketika itu belum, maka akhirnya endingnya beliau juga menolak. Tapi kalau Anda melihat dari putusan MK ini yang menolak permohonan uji formil pasal 169 huruf Q begitu ya. Apakah memang ini putusan dari MK sudah tepat dilakukan dan memang sudah mengikuti standarisasi maupun juga norma-norma maupun juga tadi ada katakan terkait ada dugaan melanggar undang-undang dan juga melanggar prinsip konstitusi, sudah tepatkah? Ya, kalau dari segi, saya kembali lagi ya, kalau dari segi hukum positif, sudah tepat dan sah, ya, tepat dan sah. Karena belum ada hukum positif yang mengatur soal pengujian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang demikian. Tapi dari sisi rasa keadilan harusnya ya mulai sekarang maksudnya pada saat itu pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ini yang kita harap tadi tidak muncul ya. Rasa keadilan melihat dari latar belakang bagaimana proses putusan 90 itu ternyata terbukti juga ada cacat, ada pelanggaran terhadap prinsip yang ada dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Contoh misalnya bahwa ketika ada dugaan atau ini dulu saya katakan sebelum putusan itu ada dugaan bahwa hakim itu ada kepentingan keluarganya, dia harus mundur seperti Pak siapa tuh? Lupa saya, ketua yang lama. Oh, Arman Usman. Arman Usman. Biar Anda yang ngomong. Jadi itu kan kalau itu ada dugaan harusnya yang mulia ketua yang lama itu mundur gitu loh. Nah, itu ada diatur sebenarnya dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Namun demikian mereka berlindung di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu sendiri. Menurut saya dari beberapa sejak putusan itu dikeluarkan di beberapa media sudah sampaikan harusnya ya dirubah undang-undang itu karena mereka membedakan antara hakim konstitusi dengan hakim biasa. Nah, yang dimaksud itu katanya bahwa tidak kena yang ada dalam undang-undang itu yang menyuruh mundur itu adalah hakim di peradilan biasa, bukan di hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, ini saya kira ke depan ini tidak adil rasanya. Kalau yang nama hakim itu seluruh hakim termasuk hakim konstitusi juga terikat dengan kekuasaan kehakiman. Saya kira itu. Baik, Prof. Juanda, ini kan ada juga pemohon menginginkan Pilpres 2024 ini mencoret peserta pemilu yang berdasarkan perubahan. Kira-kira kalau Anda melihat hal ini tanggapannya seperti apa, Prof? Mencoret peserta pemilu? Peserta pemilu Pilpres 2024 berdasarkan perubahan dengan perubahan-perubahan yang ada di... Tepatnya peserta pemilu yang mana nih? Peserta pemilu ini banyak nih. Apakah peserta pemilu untuk caleg? Kalau untuk caleg atau seperti capres? apa dan capres seperti apa? Ya, saya kira begini, perubahan ini saya maksudkan
kalau berdasarkan perubahan saya kira itu kan berdasarkan argumentasi sosiologis politis. Oke. Saya kira tidak bisa. Tetapi berdasarkan pada keputusan atau undang-undang, saya kira itu bisa. Contoh misalnya ketika ini dinyatakan putusan tadi cacat formil ini diterima, maka saya kira bisa. Baik. Ya, putusan ini dasarnya ada putusan yang mengatakan bahwa ini cacat. Putusan 90 itu cacat misalnya. Dan hakim konstitusi berani mengambil putusan seperti itu, berarti seluruh ya putusan, konsekuensi dari putusan itu termasuk pencalonan Gibran pun ya itu bisa digagalkan. Oh, Tapi kalau tidak hanya berpikir mendasar kepada sosiologis politis, ya saya kira tidak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi kalau misalkan tadi kan kalau proses dari peserta pemilu ini sudah berjalan ya, tadi Anda sampaikan salah satu capres tadi dan juga cawapres. Apakah memang kalau misalkan sudah berjalan tapi nanti dari pihak Mahkamah Konstitusi misalkan menerima, apakah proses demokrasi yang sudah berjalan saat ini Menerima apa nih? Uji formil misalkan, uji formil akan proses demokrasi yang sudah berjalan, Ini proses kita kampanye. berandai-andai nih. Berandai-andai, ya. Padahal ini sudah selesai kan? Iya, kira-kira akankah berubah atau akankah diberhentikan proses demokrasinya, Prof? Kalau menurut Anda seperti berarti apa? saya senang ini kan wacana ilmiah akademis. Ini kan jadi tidak berdasarkan pada hukum positif atau yuris normatif ya. Saya kira yang benar Bisa, ketika ini tadi diterima, ya, maka saya sudah katakan konsekuensinya ya jelas itu bisa atau dapat dibatalkan. Bisa, oke. Ya, jadi dapat dibatalkan dan memang ini taruhannya adalah sangat besar. Bisa jadi menggoncangkan dunia perpolitikan Indonesia kalau membatalkan sampai pada saat sekarang misalnya. Nah, mungkin itu yang dipikirkan oleh hakim konstitusi, wise-nya, bijaknya, tapi bijaknya ini menurut saya ya tidak melakukan sebuah terobosan yang berdasarkan pada keadilan. Harusnya atau bagusnya, idealnya itu tadi hakim konstitusi menerima terus konsekuensi walaupun bagaimana nggak apa-apa ditolak atau diganti yang peserta tadi ya. Nah itu resiko dari sebuah putusan hukum saya kira. Oke, berarti sudah jelas, sudah tepat dan sah putusan dari MK ini menolak dari permohonan uji formil agar proses demokrasi juga tetap berjalan. Namun terakhir Prof, kira-kira... nanti dulu, kalau kita katakan sah dan ini saya mengatakan dari segi undang-undang, bukan saya. Kalau saya mengatakan tidak tepat. Oh, tidak tepat, harusnya diterima? Harusnya diterima. Oke. Nah, jadi jangan sampai nanti, menurut saya sah menurut undang-undang. Baik. Tapi kalau menurut saya bagaimana? Menurut saya harusnya diterima. Harusnya diterima. Nah, pikiran akademis saya mengatakan karena sebuah putusan itu harusnya tidak ada cacat apapun. Ya, cacat formil, cacat material, cacat kena moral, cacat kena kode etik, tidak ada. Itu makanya utuh ada di situ penegakan hukum dan keadilan di situ. Ya, di sini ada penegakan hukum, tapi keadilan tidak terwujud. Baik. Prof Juanda, ini sudah ditolak begitu ya permohonan uji formilnya. Tadi kalau Anda mengatakan seharusnya diterima uji formilnya, tapi bagaimana melihat ke depan atau bagaimana harapan Anda ke depan terkait dengan proses dari demokrasi yang sudah berjalan saat ini dan dari segala bentuk-bentuk mungkin kampanyenya juga, seperti apa harapan Anda ke depan untuk dunia perpolitikan? Saya tetap berpegang teguh, tegak lurus pada konstitusi, tegak lurus pada prinsip hukum yang ada, tegak lurus pada ilmu yang saya miliki, yaitu ikuti aturan, ikuti asas-asas pemilu yang berlaku. Nah, saya kira inilah apapun hasilnya ketika seluruh komponen bangsa ini, peserta pemilu, penyelenggara dan segala macam, termasuk rakyat, tidak terlena dan terpengaruh dengan iming-iming misalnya. Semua aparat misalnya jalankan tugas masing-masing dan ini menjadi negara besar. Dalam kerangka kita mengikuti dan menegakkan konstitusi, menegakkan hukum pemilu, menegakkan keadilan. Dan disitulah letaknya nanti dengan triliunan anggaran kita mendapatkan pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang demokratis. Dan saya kira pada saat itulah negara kita, negara terbesar
Kalau sekarang ketiga bisa jadi kedua. Ya. Atau pertama mungkin bisa ya. Ukurannya adalah konstitusi. Oke. Kalau tidak itu percuma gaungnya kita negara demokrasi, tapi negara demokrasi secara prosedural. Tapi materialnya tetap tidak demokratis, saya kira sudahlah kita tinggalkan. Baik. Dan kita adalah bagaimana menjalankan keutuhan bangsa demi untuk terwujudnya kelangsungan bangsa. Saya kira itu. Baik Prof, kita sudah dapat poinnya. Semoga bisa mendapatkan pemimpin yang baik, demokratis, dan tentunya mempedulikan rakyat. Kira-kira seperti itu ya Prof ya? Baik, terima kasih Prof Juanda, pakar hukum tata negara telah bergabung bersama kami di Sino Sore. Salam sehat selalu Prof. Amin. Terima kasih ya.